Salam jumpa kembali dalam kuliah sosiologi. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang teori-teori mengenai masyarakat. Kali lalu kita telah membahas teori konflik dari Karl Marx. Kita lanjutkan sekarang pembahasan kita mengenai teori rasionalisasi dari Max Weber. Dalam bagian terdahulu, kita sudah melihat definisi Weber tentang sosiologi. Menurut Weber, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha untuk memahami tindakan sosial. Ada dua macam tindakan sosial, yakni tindakan sosial yang rasional dan ada tindakan sosial yang non-rasional. Kemudian tindakan sosial rasional itu dibagi lagi atas dua, yakni tindakan rasional instrumental dan tindakan rasional yang berorientasi pada nilai. Sedangkan tindakan sosial non-rasional juga dibagi atas dua, yakni tindakan tradisional dan tindakan afektif. Keempat tindakan tersebut, yakni tindakan rasional instrumental, tindakan rasional yang berorientasi nilai, kemudian tindakan tradisional dan tindakan afektif, seringkali disebut empat tipe ideal. Tipe ideal adalah terminologi yang digunakan untuk menangkap karakteristik atau ciri-ciri penting dari sebuah fenomena. Kata ideal di sini tidak ada hubungan dengan kebaikan, tapi ciri-ciri sebuah fenomena. Tipe-tipe ideal Weber itu seringkali berbeda dengan realitas. Misalnya, penggunaan salib bisa dianggap sebagai tindakan rasional berorientasi nilai, tapi mungkin dalam kenyataannya seseorang menggunakan salib semata-mata karena itu adalah tradisi. Oke, ada dua masalah yang menjadi pokok perhatian Max Weber. Pertama, apakah kekerasan masyarakat modern? Dan kedua, apa yang membuat masyarakat itu bisa berubah? Jawaban pertanyaan pertama, yakni kekerasan masyarakat modern adalah cara berpikir rasional dan kritis, serta munculnya organisasi-organisasi nasional guna mencapai efisiensi. Sedangkan hal yang membuat masyarakat berubah adalah itu nilai-nilai dan kepercayaan. Dengan konsep seperti itu, Max Weber membuat analisis tentang perubahan masyarakat Eropa dari masyarakat sentral ke masyarakat industri. Menurut Weber, masyarakat tradisional itu sulit berubah karena dia setia pada tradisi-tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka selalu mempertimbangkan dalam melakukan sesuatu dan sulit melakukan terobosan. Mereka tidak akan melakukan sesuatu kalau hal itu belum pernah dilakukan oleh generasi terdahulu atau oleh nenek moyang. Sedangkan masyarakat modern ditandai oleh perhitungan tentang cara-cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan, untuk mencapai efisiensi. Kita coba lihat restoran-restoran siap saji. Mereka menempuh cara-cara yang sangat rasional untuk mencapai tujuan. Dan saya lihat McDonald's misalnya. Segala urusan itu bisa dibuat serasional mungkin, sehingga secara cepat bisnis itu selesai dalam waktu singkat. Urusan makan pagi,
tidak membutuhkan waktu yang sangat lama, seperti misalnya kalau kita makan dalam restoran-restoran yang biasa. Itu salah satu dampak dari cara berpikir rasional itu adalah munculnya kapitalisme di Eropa Barat. Dan guna membenarkan argumentasinya itu bahwa cara berpikir rasional, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan mempengaruhi terjadinya perubahan, maka Weber menulis sebuah buku yang sangat terkenal, yakni Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Apa argumentasi Max Weber dalam buku tersebut? Berdasarkan pengamatan atau berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Max Weber, dia menemukan bahwa negara-negara Protestan di Eropa Barat lebih maju tingkat perekonomiannya dibandingkan dengan negara-negara Katolik. Dia memiliki sejumlah data untuk menentukan argumentasinya itu. Pertanyaannya adalah, mengapa negara-negara Protestan itu lebih maju daripada negara-negara Katolik? Bagaimana Max Weber menjelaskan hal itu? Bagaimana dia menjawab pertanyaan itu? Dengan kata lain, bagaimana Weber teori? Kita ingat salah satu ciri dari adalah bersifat teoritis. Dia berusaha menjelaskan fenomena-fenomena yang ada di dalam masyarakat. Menurut Max Weber, perbedaan kemajuan antara negara-negara Katolik dan negara-negara Protestan terletak dalam ajaran Protestan mengenai predestinasi. Apa isi ajaran tersebut? Menurut ajaran tersebut, yakni menurut ajaran predestinasi, nasib manusia sudah ditentukan sejak awal. Apakah ia masuk surga atau masuk neraka? Tuhan sudah tahu sejak awal siapa yang masuk surga dan siapa masuk neraka. Tetapi manusia tidak tahu apakah nanti ia masuk surga atau masuk neraka. Hanya Tuhan yang tahu. Tentu saja keadaan itu menimbulkan kecemasan dalam diri manusia. Karena itu mereka mencari clue, mencari tanda. Apakah tandanya bahwa seseorang itu masuk surga atau tidak? Dan satu-satunya cara atau clue itu atau tanda untuk melihat nasibnya kelak itu adalah dengan melihat hasil pekerjaannya. Jadi kalau seseorang berhasil dalam pekerjaannya, maka itu berarti Tuhan berkenan kepadanya, berarti Tuhan memberkati dia. Kalau Tuhan berkenan kepadanya, kalau Tuhan memberkati dia, maka kemungkinan besar dia termasuk dalam daftar orang-orang yang diselamatkan. Sederhana sekali cara berpikirnya. Manusia tidak tahu apakah dia masuk surga atau neraka. Dia Tuhan yang tahu. Karena itu menimbulkan kecemasan. Karena itu manusia mencari clue, mencari tanda. Apakah tandanya bahwa dia nanti masuk surga atau tidak? Dan tanda itu adalah keberhasilan dalam pekerjaan. Kalau dia berhasil dalam pekerjaannya, maka kemungkinan besar dia termasuk salah satu orang yang diselamatkan. Karena itu orang-orang Protestan berlomba-lomba untuk berhasil dalam pekerjaannya dengan mengembangkan etos atau mengembangkan etika. Ya. Apa isi dari etika itu? Ya. Etos itu isinya itu adalah kerja keras, ya. Hidup hemat, boleh mengumpulkan uang, ya, tetapi tidak boleh memboroskan uang, tidak boleh mengakumulasi kekayaan itu oke saja, tetapi dia berdosa kalau dia memboroskan apa yang dimilikinya.
Kemudian hidup hemat. Waktu adalah uang. Orang yang tidak melakukan pekerjaan atau tidak menghasilkan uang dalam satu hari itu dianggap sebagai pemborosan, walaupun dia sendiri tidak membelanjakan apa-apa. Dia boros ketika dia tidak menghasilkan sesuatu. Oke. Dengan kepercayaan seperti itu dan etika seperti itu, orang-orang Protestan berlomba-lomba untuk berhasil dalam pekerjaannya dengan bekerja keras dan hidup hemat, sehingga kapitalisme berkembang pesat di antara orang-orang Protestan. Sebaliknya, mungkin dalam agama lain, kekayaan dicurigai sebagai sesuatu yang tidak baik. Orang mesti hidup miskin, orang mesti hidup sederhana supaya bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi, kemajuan ekonomi pada negara-negara Protestan itu merupakan konsekuensi yang tidak diperhitungkan, atau menurut istilah Robert Merton, latent function dari kepercayaan mereka tentang predestinasi. Itu pandangan dasar atau itu penjelasan Weber kenapa negara-negara Protestan lebih maju dalam bidang ekonomi dari negara-negara. Tentu saja pandangan Max Weber ini dapat banyak ada macam-macam yang akan kita bahas dalam semester berikutnya jika kita mempelajari sosiologi agama. Ya. Tetapi untuk sementara ada beberapa kritik yang sederhana. Ya. Yang pertama, ya, tidak semua negara Protestan itu mengalami tingkat kemajuan yang sama seperti yang dijelaskan oleh Weber. Ada negara Protestan yang maju, ekonominya ada yang tidak. Contoh, Skotlandia pada waktu Weber hidup, kehidupan ekonominya tidak maju seperti yang terjadi di Belanda. Kedua, ada juga yang mengatakan bahwa semangat kapitalisme seperti yang dijelaskan oleh Max Weber sudah ada sejak masa Renaissance Italia, walaupun waktu itu belum ada kapitalisme. Kedua. Lalu kritik ketiga, klaim Weber tidak didukung oleh data. Dia harus membuktikan klaimnya itu dengan sejumlah data. Apakah orang Protestan bekerja membuktikan itu, orang lain tidak. Jadi ada sejumlah data, ada sejumlah hal yang harus dibuktikan melalui data-data penelitian. Dan itu tidak dilakukan oleh kritik yang lain. Ada juga yang berpendapat bahwa kemajuan Protestan bukan karena ajarannya, melainkan karena mereka adalah kelompok minoritas pada waktu itu. Tapi persoalannya, kenapa minoritas Katolik tempat lain tidak mengalami kemajuan seperti minoritas Protestan? Oke, itu beberapa kritik yang dialamatkan pada karya Max Weber. Bagaimana Max Weber menjawab pertanyaan itu? Sebetulnya pada awal itu Max Weber tidak ingin mengemukakan satu tesis yang sederhana, yakni bahwa kebangkitan kapitalisme disebabkan satu sebab tunggal oleh Calvinisme, melainkan bahwa kebangkitan kapitalisme itu disebabkan salah satunya itu adalah kepercayaan Protestan, Calvinisme itu. Jadi etika Protestan itu ya, mendorong majunya kapitalisme. Ya. Walaupun ada kapitalisme yang atau ada negara-negara kapitalisme yang tidak disebabkan oleh Calvinisme. Oke, pembahasan terperinci mengenai kritik karya Weber ini akan dibahas kemudian kita membahas agama. Sementara pembahasan kita sampai dulu.